Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa ya. Iya, Silakan, nampaknya ketua kelas nggak hadir ya? iya Pak. Leo Erlangga nggak hadir. Iya Pak. Ya baik, karena ketua kelas nggak hadir, Bapak langsung ya untuk memimpin pembacaan doa langsung. Diikuti bersama-sama. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni Zidni ilman ilmu warzuqni warzuqni fahman fahma waj'alni waj'alni minas minas sholihin. sholihin. Amin. Amin. Ya, baik. Belum kita masuk ke materi, Bapak absen dahulu ya. Pertama, Intan Novelta hadir. Hadir, Pak. Hadir Intan. Hadir, Pak. Selanjutnya, Sylvia hadir. Hadir, Pak. Ya, jadi ya nampaknya cuma satu orang yang nggak hadir ya, Pak Ananda Leo Erlangga. Ya baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kira-kira siapa yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Siapa yang masih ingat minggu kemarin? Ada tak? Pak. Ya, silakan kepada Anan. Hidup damai dengan saling memaafkan, Pak. Ya, bagus. Hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, jadi Bapak ulang sedikit minggu kemarin, kenapa kita harus hidup dengan saling memaafkan? Tentu karena kita tujuannya yaitu agar kita mempunyai banyak teman. Kemudian agar kita tidak mempunyai musuh ya. Ada sebuah pepatah mengatakan 1000 teman itu terlalu sedikit, akan tapi satu musuh terlalu banyak ya. Jadi kita harus hidup damai dengan saling memaafkan. Ya baik, anak-anakku semuanya. Materi kita pada hari ini kita membahas tentang hukum halal dan haram. Adapun tujuannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan tepat dan benar. Jadi di sini kalian dituntut untuk mengetahui definisi halal dan haram tentu dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan landasan hukum halal dan haram berdasarkan landasan hukum Islam dengan baik dan benar. Ya, jadi Pak, sebelum kita masuk ke definisinya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira dengan bahasa sederhana saja ya, kira-kira siapa yang tahu apa itu halal? Tidak yang tahu apa itu halal dengan bahasa sederhana saja. Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, ya. Sedangkan haram itu kebalikannya. Halal diperbolehkan, sedangkan haram tidak diperbolehkan ya. Jadi kita masuk ke definisinya, yang mana halal itu adalah tunggu dulu. Kira-kira kita lihat gambar ini ya. Gambar ini gambar apa kira-kira nih?
Apa yang tahu? Ini apa? Kelihatan nggak gambarnya? Ada, Pak. Gambar apa? Nah, gambar apa kira-kira nih? Pompong, Pak. Gambar gambar bebek nggak kira-kira? Mari kita lihat kelanjutannya. Ternyata ini gambar babe ya, gambar babi dan bebek. Kalau ini apa kira-kira nih? Ayam, Pak. Ayam. Ayam. Induk Kalian ayam. yakin nih gambarnya? Yakin nggak? Ya, kalau dilihat ekornya ayam, Pak. Ya, ya. Nah, ya, mari kita lihat kita. Oh, Ternyata ini gambar dinosaurus. dinosaurus campur Eh, ayam. ya, anggap saja itu untuk mengeluarkan senyum di pagi hari ya. Ya, Pak. Baik, Iya. kita masuk ke apa itu halal dengan bahasa bukunya. Ya, jadi halal adalah segala sesuatu ataupun kegiatan yang diizinkan ataupun dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan ataupun dilaksanakan. Baik itu berupa bentuk makanan, buah-buahan, tindakan kita yaitu tentang kita belajar ya, seperti yang kita saat ini, kemudian ada bersedekah dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi ini contoh kecil dari apa itu halal, definisi halal. Kemudian haram. Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, ataupun dilakukan. Contohnya ada daging babi, daging anjing, kemudian ada minuman keras, judi online, dan membuang sampah sembarangan. Kemudian dasar hukum halal dan haram. Jadi di mana kita lihat sesuatu itu halal apa haram, tentu dasar hukumnya adalah Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sini Allah menjelaskan yang mana halal itu tetap halal, tidak boleh kita haramkan. Yang haram tetap haram, tidak boleh kita halalkan. Yang kedua ada dari hadis Rasulullah, yang mana hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ini adalah kalau bahasa sederhananya yaitu kesepakatan para ulama. Jadi kalau di Indonesia itu tergolong ke dalam Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kita lihat label halal di sini. Jadi pada tahun 2022 tepat pada tanggal 1 Maret yaitu Majelis Ulama Indonesia mengubah logo halal yang mana dulunya yang ada baca Majelis Ulama Indonesia di sana, tetapi sekarang hanya tercantum halal Indonesia ya. Jadi apa pentingnya ini? Tentu kita nanti membeli produk ataupun belanja di kantin misalnya harus kita lihat dulu ada logo halalnya apa tidak. Kemudian babi merupakan binatang yang haram. Kenapa babi diciptakan oleh Allah? Nah, tentu jawabannya adalah agar kita terhindar dari mudarat. Mana tahu nanti setelah kita makan babi tubuh kita nggak sehat ya. Jadi ada tujuan Allah lah yang maha mengetahui segala ciptaannya. Kita lihat satu contoh soal berikut. Sebuah perusahaan makanan internasional memperkenalkan produk baru yang menggunakan gelatin dari hewan yang tidak disembelih secara Islam. Apa yang sebaiknya dilakukan seorang muslim yang mengetahui informasi ini? A. Membeli produk tersebut, kemudian D. Mengabaikan masalah ini.
Ya, jadi jawabannya di sini tidak membeli produk tersebut karena asal usulnya bahan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi itu sedikit materi kita. Selanjutnya di sini Bapak menyiapkan ada 3 artikel ya ataupun permasalahan di kertas ini. Bapak bagi kelompoknya, nanti per kelompok mendapatkan artikel ini dan cari apa masalah yang terdapat di artikel ini. Kemudian apa hukumnya, kemudian mengapa hal tersebut bisa menjadi halal ataupun haram. Ya, jadi kelompok 1 beranggotakan Yonisa dan kawan-kawan, yang kelompok 2 Intan dan kawan-kawan. Baik, Bapak bagi terlebih dahulu kelompoknya. Ini artikel per kelompok ya. Ini untuk kelompok 1. Jadi silakan kalian diskusi dulu tentang artikel yang sudah Bapak berikan. Nanti dipresentasikan ke depan per kelompok ya. Dan boleh kita tanya jawab nanti. Bapak beri waktu sekitar 1 menit. Ya, 1 menit. Dan nanti dipresentasikan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baik, sudah. Sudah kelompok 1? Sudah, Pak. Nah, ya. Baik, silakan ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1, Bapak beri nama kelompok Fatimah Az-Zahra, diketuai oleh Yunisa Levia. Ya, silakan Yunisa Levia untuk mempresentasikan diskusi yang telah didapatkan di perkelompok masing-masing. Silakan. Maju ke depan, Pak. Ya, maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fatimah Az-Zahra akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bumbu Masak Angciu. Berdasarkan hasil diskusi kami, dapat kami simpulkan bahwa bumbu masak ini tidak halal karena bumbu masak ini masuk dalam kategori alkohol. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok Fatimah Az-Zahra. Di sini kita buka sesi diskusi ataupun tanya jawab ya. Jadi nanti Bapak harapkan per kelompok itu memberi pertanyaan untuk kelompok Fatimah Az-Zahra ini. Ya, silakan disiapkan pertanyaannya per kelompok, nanti ditanyakan ya. Bapak tunggu selama 1 menit. Ya, baik. Bapak persilakan kepada kelompok Siti Aminah yang diketuai oleh Intan Novelta. Diwakili langsung oleh Intan Novelta untuk bertanya kepada kelompok Fatimah Az-Zahra. Silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok Fatimah, kenapa minuman keras dilarang dalam Islam? Terima kasih. Ya, pertanyaannya di sini dari kelompok Siti Aminah menanyakan kenapa minuman keras dilarang dalam Islam. Ya, silakan mungkin bisa dijawab oleh kelompok Fatimah Az-Zahra. Silakan. Ya, Pak. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Siti Aminah. Yang pertanyaannya, kenapa minuman keras dilarang di dalam Islam? Menurut pendapat kelompok kami, karena minuman keras bisa membuat kita mabuk dan sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram, Pak. Ya, bagus. Bagus jawabannya. Ya, jadi sesuatu yang haram, sesuatu yang memabukkan itu haram hukumnya.
Jadi apapun bentuknya yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Bisa dimengerti kelompok Siti Aminah, Intan Novelta? Ya, Pak. Ya, bagus. Ya, silakan duduk kelompok 1. Mari kita beri A+ untuk kelompok Fatimah Az-Zahra. Ya, bagus. Ya, baik. Itu tadi kelompok terakhir yang sudah tampil. Semuanya bagus ya. Bagus diskusinya, jawabannya, pertanyaannya. Semoga dengan ini bisa meningkatkan berpikir kritis kita untuk belajar ke depannya. Ya baik, anak-anakku semuanya, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah senang dengan pelajaran hari ini? Senang, Pak. Seru. Alhamdulillah. Jadi ada satu pertanyaan lagi untuk menutup pembelajaran kita. Bagaimana jika kalian jumpai makanan yang dijual di warung tetapi tidak ada logo halalnya? Kita beli atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Ya, tentu tidak kita beli karena diragukan ataupun tidak diperiksa oleh pengelola logo halal tersebut. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Bisa kita simpulkan, dalam pelajaran ini sangat penting bagi kita memilih makanan ataupun minuman, melakukan segala sesuatu yang halal ataupun boleh, dan meninggalkan segala sesuatu yang haram sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.